Apa yang terjadi jika 4 orang dari timeline berbeda, bertemu di era Perang Dunia Kedua, di mana keempatnya saling berkaitan satu sama lain? Film ini cukup imajinatif, tetapi maknanya terjadi dalam kehidupan nyata. So inilah alur cerita film, Enter Nowhere. Film diawali dari seorang wanita bernama Jody, dan pacarnya bernama Kevin, yang tengah merampok sebuah toko. Di bawah todongan pistol, pemilik toko memberikan sejumlah uang. Tetapi Jody meminta kepada pemilik toko, untuk membuka brankas lama. Pemilik toko mengatakan, kalau Jody pasti tidak akan mampu menangani apa yang ada di dalamnya. Kesal mendengar itu, Jody pun langsung menembak si pemilik toko tersebut. Adegan berikutnya, menampilkan seorang wanita pendiam bernama Samantha. Ia mengalami masalah dengan mobilnya, dan hendak mencari bantuan. Tanpa sengaja, ia menemukan sebuah kabin kecil di tengah hutan. Perlahan Samantha memasuki ruangan kabin, di mana terdapat tempat tidur, sebuah ransel dan perangkat radio di dalamnya. Samantha lalu membuka ransel itu dan memakan sedikit cemilan yang ada di situ. Tiba-tiba, ia mendengar pergerakan seseorang masuk ke dalam kabin. Orang itu pun mengambil ranselnya dan langsung pergi keluar. Samantha yang mulai ketakutan, berlari keluar meninggalkan kabin. Akan tetapi, ia malah menabrak seorang pemuda barusan. Samantha berusaha menghindari orang itu, namun ia jatuh dan terluka. Pemuda bernama Tom ini, lalu menawarkan bantuan kepada Samantha. Ia kemudian membawa Samantha ke kabin dan membalut lukanya. Di sini, Samantha memberitahu kalau ia belum makan dari kemarin, sehingga dengan terpaksa memakan sedikit cemilan di ranselnya Tom. Tom lalu menanyakan, mengapa dia ada di sini. Samantha pun memberitahu, kalau mobil mereka kehabisan bensin, dan suaminya bernama Adam, sedang pergi mencari pom bensin terdekat. Tetapi suaminya belum juga kembali sejak kemarin. Saat Samantha bertanya sebaliknya, Tom mengatakan kalau mesin mobilnya telah rusak, dan sudah berjalan 3 hari, ia terperangkap di tempat ini. Mendengar cerita Tom, Samantha pun berniat untuk mencari suaminya, namun Tom melarangnya dikarenakan cuaca yang begitu dingin. Saat Samantha menyalakan rokok, Tom meminjam koreknya untuk menyalakan api. Kita dapat melihat, bahwa tahun yang tercantum pada selembar koran yang ia bakar, menunjukkan tahun 2011. Setelah itu, Tom menemani Samantha ke mobilnya untuk mengambil selimut. Di sini, Tom memeriksa kondisi mesin mobil, tetapi belum bisa dinyalakan karena bahan bakarnya telah habis. Sebelum kembali ke kabin, Samantha meninggalkan catatan, untuk memberitahu suaminya apabila dia sudah kembali. Di perjalanan menuju kabin, Samantha menanyakan kamar mandi. Sambil berjalan, Tom menjawab bahwa semua area hutan bisa dijadikan kamar mandi. Di sini, Samantha mulai muntah-muntah sebagai indikasi kalau dirinya telah hamil. Mengetahui kalau Samantha sedang hamil, Tom mempertanyakan mengapa ia merokok. Samantha lalu menjelaskan, bahwa tujuan perjalanan mereka, adalah untuk mengabari orang tua suaminya terkait kehamilannya. Di mana ia tahu, kalau mertuanya tidak menyukainya. Hal itu membuatnya merasa sensitif, dan ia akan merokok untuk mengatasi perasaan sensitifnya. Kemudian Tom menyuruh Samantha untuk istirahat. Dalam tidurnya, Samantha bermimpi peristiwa yang akan terjadi, saat ia akan melahirkan nanti. Menjelang pagi, Tom pergi ke mobilnya untuk menyedot sisa bensinnya, dan akan dipindahkan ke mobil Samantha. Sementara ia pergi, Samantha menemukan seorang wanita pingsan di depan kabin. Ia pun langsung membawa wanita itu masuk ke dalam kabin. Saat sedang menunggu wanita itu siuman, Samantha mencoba memeriksa radio yang ada di situ. Ia menemukan sebuah kotak, berisi mainan pesawat tempur Jerman jenis Mi-262. Tak lama kemudian, wanita itu pun akhirnya sadar juga. Yang ternyata dia adalah Jody. Spontan Jody menanyakan di mana dia berada. Sembari beranjak dan langsung meninggalkan tempat itu. Di saat yang sama, Tom berhasil menyedot bensin di tangki mobilnya. Ketika ia akan kembali menuju kabin, terdengar suara pesawat tempur melintas di atasnya. Ia juga dikagetkan oleh beberapa kali suara tembakan, yang menyebabkan bensinnya tumpah semua. Tiba di kabin, ia langsung disambut dengan perkenalan Jody, yang diturunkan dari mobil oleh pacarnya bernama Kevin, ketika mereka sempat bertengkar, sehingga dia terjebak di tempat itu. Kemudian Tom memperingatkan keduanya agar tetap waspada, karena dia baru saja mendengar suara tembakan. Sifat menyebalkan Jody mulai nampak, saat ia diceritakan kronologi kenapa Samantha dan Tom bisa berada di tempat yang sama. Jody mencurigai, kalau keduanya telah melakukan hubungan yang tidak pantas. Mendengar tuduhan itu, Samantha maupun Tom menegaskan, bahwa mereka tidak seperti apa yang dia pikirkan.
Samantha mengatakan kalau dia sudah memiliki suami. Hal itu dibenarkan oleh Tom dan menyarankan kepada Jody agar tidak menuduh Samantha yang sekarang lagi hamil. Tom juga menyuruh keduanya untuk segera tidur. Ketika Jody terlelap, ia bermimpi tentang dirinya yang akan melahirkan di penjara. Dan 8 bulan setelahnya, ia dijatuhi hukuman mati. Ia pun bergegas untuk pergi dari tempat itu. Tetapi Jody sama sekali tidak menemukan jalan keluar. Saat sedang beristirahat, Jody teringat akan mimpinya semalam. Dibarengi dengan itu, ia tiba-tiba mendengar suara tembakan. Hingga ia pun memutuskan untuk kembali ke kabin, dan mulai membangun keakraban dengan Samantha. Di sini, Jody menanyakan tujuan perjalanan Samantha, hingga ia terjebak di Wisconsin. Mendengar pertanyaan Jody, Samantha mengatakan bahwa mereka tidak berada di Wisconsin, melainkan di New Hampshire. Perdebatan sempat terjadi di antara mereka berdua, hingga Jody pergi meninggalkan Samantha. Sementara itu, Tom berusaha mencari sumber mata air, dan tidak sengaja menemukan bekas peluru. Sepanjang perjalanannya, Tom selalu menandai jalan yang ia lalui dan hanya menuju satu arah saja. Akan tetapi, ia malah terbawa kembali ke kabin. Tom sempat menganggap dirinya gila, namun Jody mengatakan bahwa Samantha lah yang gila. Karena sudah beranggapan, kalau mereka berada di New Hampshire. Tom lalu menanyakan hal itu kepada Samantha. Samantha mengatakan kalau mereka memang berada di New Hampshire. Meskipun sebelumnya Jody beranggapan bahwa mereka berada di Wisconsin. Mendengar keterangan Samantha dan Jody, Tom terkejut dan mengklaim bahwa sebetulnya mereka berada di Dakota. Perbedaan pendapat mengenai di mana mereka berada, membuat ketiganya diselimuti perasaan bingung. Mereka semakin khawatir dengan kondisi, persediaan makanan dan juga keberadaan mereka. Tom memberitahu teman-temannya, kalau besok pagi mereka harus segera mencari jalan keluar. Ketika semuanya tertidur, Tom bermimpi kalau suatu saat nanti, ia akan mati bunuh diri setelah membunuh seorang pendeta. Selanjutnya mereka pergi mencari jalan keluar, menuju arah yang belum pernah mereka telusuri. Sesaat dalam perjalanan mereka, Jody kesandung yang membuatnya terjatuh. Dan langsung mengamankan uang, yang sebelumnya ia rampok di sebuah toko. Persis di tempat Jody terjatuh, mereka melihat sesuatu berbahan besi. Tom kemudian berusaha membuka menggunakan kapaknya. Setelah berhasil dibuka, rupanya tempat itu adalah sebuah bunker. Penasaran, ketiganya pun langsung menjelajahi ruangan bunker itu. Di mana mereka melihat lampu yang masih menyala. Terdapat juga makanan kaleng, minuman, bahkan peta buatan Jerman. Hal itu membuat Samantha teringat dengan ayahnya, yang merupakan salah satu tentara Nazi Jerman. Di mana ayahnya meninggal ketika ia masih dalam kandungan. Samantha lalu menyimpulkan bahwa mereka berada di Polandia. Setelah mengambil persediaan yang mereka butuhkan, ketiganya keluar bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Anehnya, kabin itu sudah berada di depan mereka. Padahal sebelumnya, mereka sudah berjalan jauh meninggalkan kabin. Jody pun menduga, kalau mereka terjebak seperti di dalam sebuah game bernama Pac-Man. Karena hari sudah menjelang sore, mereka pun memutuskan masuk ke dalam kabin. Sementara sedang menikmati makanan, Tom sedikit bercerita tentang dirinya yang dibesarkan di panti asuhan. Karena saat ia masih bayi, ibunya dihukum mati. Setelah itu, Tom pamit untuk buang air kecil. Sementara dia pergi, Samantha penasaran untuk melihat uang yang dimiliki Jody. Situasi semakin aneh, ketika Samantha melihat uang Jody yang dicetak tahun 1984. Samantha terheran, bagaimana bisa pihak Departemen Keuangan memproduksi uang dari masa depan. Tahun yang sama juga tercantum di sebuah jaket yang dipakai Jody. Samantha kemudian mengatakan bahwa ayahnya meninggal sekitar 22 tahun yang lalu, saat ia masih dalam kandungan. Dan menerangkan bahwa sekarang adalah tahun 1962. Begitu Tom kembali, Jody menyodorkan botol minuman kepada Tom yang diproduksi tahun 1932. Mereka juga meminta Tom agar menyebutkan tahun yang berlangsung. Dalam versi Tom, ia mengklaim bahwa sekarang adalah tahun 2011. Ketiganya merasa kebingungan, setelah menyadari bahwa ternyata mereka berada di tahun maupun di negara bagian yang berbeda. Di sela kebingungan mereka, terdengar suara tembakan dari luar kabin. Ketika mereka hendak berkomunikasi dengan orang itu, rupanya dia adalah tentara Jerman. Tentara Jerman ini, lalu menodong mereka bertiga. Samantha kemudian berbicara dalam bahasa Jerman, yang memberitahu bahwa mereka tidak termasuk dalam tentara manapun. Namun tentara Jerman ini, langsung menghajar Tom. Ketiganya kemudian diikat oleh si tentara Jerman. Yang membuat mereka semakin yakin, bahwa mereka berasal dari timeline berbeda dan terjebak di masa Perang Dunia Kedua.
Menjelang pagi, tentara Jerman menyeret Tom keluar, bermaksud untuk menghabisinya. Beruntung Tom berhasil melarikan diri. Ia terus berlari membelakangi si tentara Jerman, namun tiba-tiba, tentara Jerman ini sudah berada di depannya. Setelah mengikat Tom di sebuah pohon, dia lalu kembali ke kabin untuk menginterogasi Samantha dan Jody. Ia mendadak marah saat melihat kalung yang berisi foto istrinya, memiliki kesamaan dengan kalung yang dipakai Jody maupun Samantha, dan mendesak untuk diberikan penjelasan. Jody mengatakan kalau kalung itu adalah pemberian dari ibunya, sementara Samantha mengklaim sebuah foto di kalung tentara Jerman adalah foto ibunya. Mereka kemudian dibawa ke tempat di mana Tom diikat. Yang tidak diketahui oleh si tentara Jerman, bahwa ternyata Tom sudah berhasil melepaskan tali ikatannya. Saat tentara Jerman mendekat, Tom langsung mengarahkan pukulannya. Setelah itu, Tom mengikat tentara Jerman tersebut, sekaligus memeriksa identitas dan foto yang ada di kalung tentara Jerman. Yang mengejutkan mereka adalah, bahwa ternyata tentara Jerman itu, adalah ayahnya Samantha bernama Hans. Sedangkan foto tersebut adalah foto ibu kandungnya. Jody juga mengakui, bahwa itu adalah foto neneknya. Ungkapan Jody membuat Samantha terkejut. Ia lalu menanyakan tanggal lahir Jody. Jody menjawab, kalau ia dilahirkan tanggal 11 November 1962. Jody meneruskan bercerita tentang latar belakangnya, yang membuat Samantha percaya bahwa Jody adalah anak kandungnya. Dari semua penjelasan Jody maupun Samantha yang ia dengar, Tom begitu yakin kalau Jody adalah ibunya, sedangkan Samantha adalah neneknya. Tom mengatakan kepada Jody, bahwa dirinya akan dilahirkan di penjara tahun 1985, yaitu 8 bulan, sebelum ibunya Jody dihukum mati atas perbuatannya sendiri. Lanjut saat Jody menemani ibunya Samantha. Ia kembali bercerita, bahwa kelak ibunya Samantha akan meninggal saat melahirkannya. Sementara ayahnya Adam, tewas dalam perang melawan Vietnam. Jody dibesarkan oleh kakek dari ayahnya, yang merupakan seorang pemabuk berat. Sehingga ia tumbuh dengan karakter dan pergaulan yang salah. Setelah itu, Samantha memaparkan semua peristiwa yang terjadi kepada ayahnya. Untungnya, Hans dapat memahami semua penjelasan anaknya Samantha. Seusai itu, Samantha melepaskan tali ikatan ayahnya. Hans pun langsung meninggalkan tempat itu. Kemudian Samantha, Tom dan Jody bercerita mengenai mimpi masing-masing, tentang bagaimana mereka akan meninggal. Tom kemudian mengatakan, bahwa peristiwa kematian itu belum terjadi, dan mereka masih memiliki kesempatan untuk merubahnya. Melalui beberapa peta Perang Dunia Kedua, Samantha menerangkan bahwa ayahnya dilaporkan meninggal karena serangan udara. Ketika ia terpisah dengan pasukannya, di sebuah hutan Polandia bernama Wielun pada tahun 1945. Wilayah yang Samantha sebutkan, persis dengan yang tercantum dalam peta tempat mereka berada. Tom lalu menjelaskan, bahwa sebisa mungkin mereka harus mencegah kematian Hans. Dan jika itu berhasil, ibunya Samantha tidak mungkin menikah lagi. Sehingga ketika suaminya Samantha perang di Vietnam, ia tetap bersama ibu dan ayahnya. Dan begitu Jody lahir, dia akan tumbuh didampingi oleh seorang ibu, yang kemungkinan besar akan terhindar dari pergaulan buruk. Sehingga dampak positifnya, Tom akan lahir juga didampingi oleh seorang ibu yang baik. Ketiganya kemudian berinisiatif untuk membawa Hans ke dalam bunker, saat serangan udara itu datang. Ketika mereka sedang mencari Hans, Hans masuk ke dalam kabin berusaha memperbaiki radionya. Ia berhasil menyalakan radio yang bertepatan dengan datangnya pesawat pengebom Jerman, yang memerintahkan agar Hans segera menjalankan misinya. Tak berselang lama, mereka kembali ke kabin dan meminta kepada Hans untuk membatalkan misi tersebut. Di sini Samantha memberitahu, bahwa jika ia tetap menjalankan misinya maka dia akan tewas. Dan akan berdampak negatif terhadap masa depan keturunannya. Tetapi Hans sama sekali tidak menghiraukan mereka. Tom lalu berusaha keras mencegat kepergian Hans, sehingga keduanya terlibat dalam perkelahian. Ketika Jody hendak melerai mereka, Hans tidak sengaja menembakkan pistolnya, tepat mengenai Jody. Dalam kepanikannya, Tom meminta kepada Samantha untuk menjaga Jody agar tidak mati. Karena apabila Jody mati, maka dirinya takkan pernah ada. Selepas itu, Tom kembali mengejar Hans hingga keduanya bertarung habis-habisan. Perkelahian mereka terhenti, ketika sebuah pesawat pengebom melintas. Hans berlari lagi untuk menjalankan misinya. Tom yang sudah memahami konsep permainan Pac-Man, kemudian berlari ke arah lain, hingga keduanya bertemu persis di depan kabin. Hans langsung menembakkan pistolnya ke arah Tom. Alih-alih melukai, peluru itu malah menembus tubuhnya Tom.
Di waktu yang sama, Jody menghembuskan nafas terakhirnya, yang membuat Tom menghilang begitu saja. Selang beberapa saat, pesawat pengebom mulai menjatuhkan bom untuk menghancurkan tempat itu. Samantha lalu meminta kepada ayahnya, agar mau bersembunyi di dalam bunker. Karena apabila Hans selamat, maka kemungkinan besar berdampak positif bagi keturunannya. Beruntung Hans mau bersembunyi di dalam bunker. Sesaat kemudian, Samantha yang sebelumnya sempat pingsan, tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Hal yang sama juga terjadi dengan tubuh Jody. Di samping itu, serangan udara tersebut juga menghancurkan kabin, sementara Hans berhasil selamat dari kematian. Setelah itu, waktu berputar mundur mengantarkan kita kepada Jody, yang tengah berada di sebuah toko. Jody menyadari bahwa dia telah melakukan perampokan terhadap toko tersebut di timeline sebelumnya. Setelah berpamitan kepada pemilik toko, Jody kemudian pergi. Baru saja keluar dari toko, ia berpapasan dengan mobil Kevin, yaitu pacarnya di timeline sebelumnya. Kevin dan pacarnya saat ini melakukan perampokan di sebuah toko tersebut, di mana peristiwa yang berlangsung sama persis dengan peristiwa di timeline sebelumnya. Termasuk wanita yang meminta kepada pemilik toko untuk membuka brankas lama. Terungkap bahwa Hans selamat dari serangan udara dan meninggalkan Jerman menuju Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Ia kemudian menjadi seorang dermawan dan meninggal pada tahun 1985. Samantha melahirkan Jody dengan selamat. Dan kini, Jody tumbuh menjadi anak terdidik dan hidup bahagia bersamanya.